Ibnu Sina memiliki nama lengkap, yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah di Afshana, Uzbekistan, dekat dengan Bukhara, dan tepatnya pada tanggal 22 Agustus. Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan muslim yang terkemuka pada abad pertengahan. Ia dikenal sebagai ahli kedokteran modern. Ayah Ibnu Sina bernama Abdullah. Ia bekerja di pemerintahan Samanid di desa Kharmasain, kekuatan regional Sunni. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ayah Ibnu Sina merupakan seorang pejabat pemerintahan ternama pada masa itu. Ibunya bernama Setare yang berasal dari Bukhara. 5 tahun setelah kelahirannya, Ibnu Sina memiliki adik yang bernama Mahmud. Sejak kecil, Ibnu Sina memang terbiasa hidup di lingkungan masyarakat dan keluarga yang paham dengan ilmu agama. Maka dari itu, tidak heran ia juga belajar dan mendalami ilmu agama. Ayah dan ibunya, terutama mereka, lebih mendahulukan pendidikan agama bagi sang anak. Keluarga Ibnu Sina menaruh perhatian besar terhadap ilmu dan pendidikan. Ibnu Sina hidup di semasa Daulah Abbasiyah yang mana ditandai dengan pesatnya bidang keilmuan. Ibnu Sina merupakan anak yang memiliki kepandaian luar biasa. Ia belajar di bawah pengawasan ayahnya dan seorang guru bernama Ismail Az-Zahid yang mengajarkannya ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Saat berusia 10 tahun, ia telah berhasil menghatamkan Al-Quran. Selanjutnya, ia mempelajari ilmu-ilmu lain. Ia belajar bahasa Arab di bawah bimbingan Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Barqi Al-Khawarizmi serta logika dari Abu Abdillah Natili. Ibnu Sina sangat tertarik dengan ilmu kedokteran. Saat usianya mencapai 16 tahun, ia mulai mempelajari ilmu tersebut. Ia tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga menjalankan praktik dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada orang sakit. Ia bisa menemukan metode-metode pengobatan yang baru. Kemasyhuran Ibnu Sina ini sampai di kalangan penguasa. Ketika penguasa Bukhara, Raja Nuh Ibnu Mansur jatuh sakit, pengawal kerajaan memanggilnya untuk mengobati penyakit yang diderita oleh raja. Sebelumnya, tak terhitung dokter lain yang tidak sanggup menjalankan tugas tersebut. Dengan penuh ketelitian dan ketekunan, Ibnu Sina mengobati sang raja. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja itu sembuh dari penyakitnya. Diceritakan dalam buku 50 ilmuwan muslim populer karya Muhammad Razi. Setelah Ibnu Sina berhasil menyembuhkan raja tersebut, ia lalu diberikan kemudahan akses untuk belajar di perpustakaan. Hal tersebut merupakan balasan dari sang raja kepada Ibnu Sina karena telah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, Ibnu Sina memanfaatkan hal tersebut untuk memperdalam berbagai ilmu yang dikuasainya, juga mempelajari berbagai ilmu lainnya. Sebagai seorang dokter, Ibnu Sina membuat satu karya cemerlang, yaitu Qanun fi al-Tib atau peraturan tentang pengobatan. Ketika Ibnu Sina usia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Saat itu, dia merasa keterpurukan yang sangat mendalam. Namun, Ibnu Sina tetap bersabar dan melanjutkan belajar tentang ilmu kedokteran yang sedang dia dalami. Jasa-jasa seorang Ibnu Sina dalam hal pengobatan sangatlah banyak. Dia mendapat gelar Medicorum Principal alias Raja di Raja Dokter. Uniknya, yang memberikan gelar ini adalah dunia kedokteran Eropa. Tidak hanya mahir di bidang ilmu kedokteran, Ibnu Sina juga ahli dalam bidang filsafat. Pada bidang ini, ia dikenal sebagai penggemar pemikiran Al-Farabi. Ibnu Sina memiliki karya yang cukup terkenal, yaitu
kitab Syifa an-Nafs atau buku penyembuhan jiwa yang dikenal dengan abad pertengahan Eropa dengan nama Sufficientia. Buku lainnya yang dimana ia lebih dikenal memberikan kontribusi personalnya kepada filsafat adalah kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat atau buku isyarat dan petunjuk. Dalam beberapa karya tulis lainnya, Ibnu Sina ini menulis mengenai geometri, astronomi, teologi, filologi, dan seni. Salah satu puisi terkenal yang dibuatnya adalah syair yang panjang mengenai turunnya jiwa ke raga dari bidang yang lebih tinggi. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Bertepatan bulan Ramadan, kalender menunjukkan bulan Juni tahun 1037. Ibnu Sina sedang menunaikan tugas mulia, yaitu mengajar di sebuah sekolah. Pada waktu yang sangat baik, itulah ajal menjemputnya. Ibnu Sina dimakamkan di Hamadan, tempat Ibnu Sina dahulu mengembangkan ilmu kedokterannya pada tanggal 22 Juni 1037. Dunia kehilangan Ibnu Sina. Semua berduka karena sang bapak kedokteran yang luar biasa telah tiada. Berikut beberapa hasil karya Ibnu Sina. Yang pertama adalah kitab Asy-Syifa yang berisi tentang ilmu filsafat. Yang kedua adalah Risalah As-Siyasah yang mempelajari tentang ilmu politik. Yang ketiga adalah Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah yang mempelajari tentang pembagian akal-akal. Yang keempat adalah Fi Itsbat an-Nubuwat yang mempelajari tentang penetapan adanya kenabian. Yang kelima adalah Al-Azraq yang mempelajari tentang pemberian rezeki. Yang keenam adalah Jami al-Badai, buku-buku tentang tafsir Al-Quran.